Sultan Malang Kontas Nasution, pada beliau waktu dan tempat untuk bersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Hingga pagi hari ini Allah masih ketuk pintu hati kita, ringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berharap kalau kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa yang kami muliakan guru-guru kami, para asatidzah yang terus berusaha menghidupkan masjid ini, menghidupkan majelis ilmu di dalamnya, merawat masjid ini. Semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan sampai akhir hayat menjemputnya, dan insyaallah dipanggil dalam keadaan yang paling terbaik husnul khatimah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang kita garis bawahi Bapak Ibu dalam Quran surah Al-Ahzab ini yaitu as-saimin was-saimat, yaitu laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Ternyata Allah juga menyediakan untuk orang-orang tersebut ampunannya Allah dan juga pahala yang besar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa disebut juga sebagai zakatnya badan. Di puasa disebut juga sebagai zakatnya badan. Kenapa? Karena puasa Bapak Ibu mensucikan badan, membersihkan dan memurnikannya dari berbagai kotoran yang buruk, baik dari sudut pandang tabiat maupun dari sudut pandang syariat. Katanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan barang siapa puasa di bulan Ramadan dan puasa 3 hari setiap bulannya, disebutkan ia termasuk dari golongan as-saimin was-saimat, yang tadi akan mendapatkan ampunan Allah dan juga mendapatkan pahala yang besar. Baik itu laki-laki dan perempuan. Berarti 3 hari setiap bulan puasa itu
Disebut puasa apa Bapak Ibu? Ayyamul bid. Kemudian ia puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Menurut beliau termasuk golongan as-shaimin was-shaimat yang nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, puasa ini juga di antara faktor terbesar yang bisa mengendalikan syahwat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaklah menikah, karena ia lebih menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemuda penerus harapan bangsa yang Masya Allah hari ini ramai yang hadir. Kalau kami lihat ini presentasinya 50 pemuda, 50 lansia juga, ya. Pokoknya yang tua menolak tua Pak ya. lansia. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, puasa tadi menjadi perisai di antara keutamaannya, perisai dari mengendalikan syahwatnya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat yang tadi kita bacakan, bahwasanya menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, maksudnya adalah dengan sebab puasa Allah menyiapkan bagi mereka atas dosa mereka pengampunan serta pahala yang besar. Karenanya senada dengan itu Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 183 kita semua sudah hafal ayatnya. Karena insya Allah mulai dari tarawih Ramadan, mulai dari kultum tarawih, kultum subuh sudah disampaikan oleh guru-guru kita di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karenanya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menerangkan kaitan ketakwaan dengan puasa. Berkaitan dengan ayat di atas, beliau berkata, sesungguhnya puasa adalah sebab terbesar munculnya ketakwaan. Jadi puasa itu sebab terbesar munculnya ketakwaan, karena di dalamnya terdapat unsur taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara unsur ketakwaan yang ada di dalam puasa, beliau melanjutkan bahwa orang yang berpuasa meninggalkan apa yang Allah larang atas dirinya, berupa makan dan minum, jima dan lainnya yang merupakan kesenangan jiwanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, berharap pahala ketika ia meninggalkan ini semua. Ini bagian dari ketakwaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan lagi, orang berpuasa berlatih merasakan pengawasan Allah. Ia meninggalkan apa yang ia sukai dan apa yang ia mampu untuk melakukannya, karena ia sadar Allah Maha mengetahui semua yang ia kerjakan. Bahkan Bapak Ibu, puasa itu mempersempit gerak syaitan. Puasa mempersempit gerak syaitan. Bukan gerak sultan Pak ya. Kalau gerak sultan enggak. Mempersempit gerak syaitan, karena syaitan masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Maka dengan puasa menjadi lemah kemampuannya, sehingga maksiat pun akan berkurang. Dan dengan puasa pada umumnya manusia akan lebih banyak berbuat ketaatan, dan ketaatan ini bagian dari ketakwaan. Demikian pula si kaya Bapak Ibu, ia akan merasakan bagaimana getirnya lapar. Maka dengan merasakan tersebut, ia pun kemudian Bapak Ibu bertambah dermawan. Maka hal itu akan berimbas munculnya empati kepada para fakir miskin dan orang melarat. Dan ini semua adalah unsur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu, harapannya Ramadan ini tentu lebih baik dibanding Ramadan yang lain. Harapannya Ramadan ini kita punya target-target yang insya Allah target ini bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Dan insya Allah di antara keutamaan Ramadan, bulan puasa Bapak Ibu, puasa di antara keutamaan puasa yang pertama yang tadi telah kami sebutkan, puasa sebagai perisai kita. Puasa sebagai perisai, puasa sebagai penjaga kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kemudian bisa melukai hati perasaan orang, yang kemudian Bapak Ibu perlakuan maksiat, kadzib, berdusta, namimah, mengadu domba, memberi kesaksian palsu, riba dan lain sebagainya, yang itu semua bisa merusak pahala kita. Semoga tentunya Bapak Ibu di pertemuan yang pertama ini, yaitu tentang keutamaan puasa, yang pertama adalah puasa sebagai perisai. Karenanya semoga kita betul-betul bisa menjalankan puasa ini sampai akhir Ramadan. InsyaAllah masjid kita juga penuh seperti ini, amin. Dan InsyaAllah Bapak Ibu, dengan puasa bisa kita besok memasuki pintunya surga yang disediakan oleh Allah yang disebut dengan Ar-Rayyan. Kita dicari di sana, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayaqumuna, kemudian orang-orang yang berpuasa ini berdiri, Bapak Ibu. Kemudian mereka masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan. Begitu semuanya masuk, pintunya ditutup. Karena tidak ada yang masuk ke pintu ini kecuali as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Semoga besok kita termasuk yang ketika dicari aina shaimun, kita pun semua berdiri. Kemudian kita memasuki pintu tersebut. Masya Allah, tentu suatu nikmat yang tiada tara Bapak Ibu, mau dibandingkan dengan apapun. Tentu nikmat itu adalah nikmat yang begitu besar. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah, karena puasa yang kita lakukan, puasa yang imanan wa ihtisaban. Insya Allah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah pertemukan kita kelak insya Allah Bapak Ibu dalam keadaan yang paling terbaik, dan insya Allah Allah masukkan kita ke surganya, amin Allahumma amin. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultan Kemala Pintas Nasution yang telah menyampaikan untuk pada kesempatan subuh hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi hikmah bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Kultum tarawih dan subuh malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Nugroho. Setelah itu untuk jadwal takjil untuk berbuka puasa nanti akan disiapkan oleh Ibu-ibu RT 5 RW 4. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pada